Al-Quran memberikan isyarat tentang keberadaan sidik jari. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-4 berisi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tanding dalam hal penciptaan, khususnya pada bagian tubuh manusia. Pada ayat tersebut dibahas mengenai jari jemari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 1-4. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan tulang jemari yang kecil dan menyusunnya kembali hingga menjadi lurus. Siapa yang mampu menciptakan jemari manusia, tentu ia juga mampu untuk mengumpulkan tulang-tulangnya dan mengembalikan kehidupan kepadanya. Ilmu pengetahuan modern sendiri baru berhasil mengungkap rahasia di balik sidik jari pada abad ke-19. Terungkap bahwa garis-garis halus yang ada di ujung jari seseorang berbeda dengan yang dimiliki orang lain. Di sana ada 3 jenis garis: garis melengkung, garis melingkar, dan garis meliuk-liuk atau garis kompleks. Karena tersusun dari beragam bentuk garis, dari garis-garis ini terbentuklah satu pola yang unik dan khusus di setiap jari manusia, mencerminkan identitas diri dari pribadi masing-masing orang. Bentuk sidik jari tetap dan tak berubah sepanjang hidup pemiliknya. Ia tidak akan berubah dengan bermacam kondisi dan situasi yang menimpanya. Para ilmuwan mengungkap bahwa mumi di Mesir yang diawetkan, sidik jarinya tetap terlihat jelas dan utuh. Francis Galton, seorang ilmuwan besar kelahiran Inggris, membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada 2 orang yang memiliki lekukan halus yang sama pada sidik jarinya. Dia menjelaskan, lekukan dan garis zigzag itu bahkan sudah tampak pada jemari janin saat ia masih berada di dalam perut ibunya, yaitu saat umurnya berkisar antara 100 hingga 120 hari. Dari hasil penelitian juga memaparkan sejumlah fakta tentang sidik jari. Ada 8 yang disebutkan. Pertama, pembentukan sidik jari pada janin terjadi pada bulan ke-4. Sidik jari itu tetap ada padanya sepanjang hayat, bahkan sampai matinya. Yang kedua, sidik jari seumpama jejak rekam dari garis zigzag yang timbul dari bersatunya lapisan kulit jangat atau dermis dengan kulit ari atau epidermis. Yang ketiga, sidik jari tidak mungkin sama pada 2 orang yang berbeda di dunia, bahkan pada jari 2 orang kembar sekalipun yang berasal dari satu sel telur. Yang keempat, sedikit kemiripan bentuk di antara 2 sidik jari amat mungkin terjadi, tetapi keduanya tidak akan sama persis selamanya. Oleh sebab itu, sidik jari dianggap sebagai bukti otentik dari kepribadian setiap orang yang banyak digunakan oleh para penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Kelima, sidik jari tidak hanya pada tangan saja, melainkan ada juga sidik jari kaki, sebab masing-masing jari kaki memiliki sidiknya. Keenam, sidik jari tidak terpengaruh oleh faktor keturunan. Yang ketujuh, jika terjadi kerusakan pada permukaan sidik jari akibat luka luar atau akibat pembakaran level pertama, maka garis-garis papilaris akan kembali muncul dengan bentuk yang sama. Tetapi jika pembakaran atau luka itu menimpa lapisan kulit dalam atau dermis, maka saat itu baris-baris papilaris akan hilang dari kondisi aslinya. Dan yang kedelapan, bekas-bekas sidik jari pada beberapa orang kadang tidak terlalu jelas, dan itu akibat keretakan kulit yang biasa terjadi pada para pandai besi, tukang kayu, pekerja, petani, atau pada orang-orang yang terkena penyakit kulit seperti eksim dan lepra. Wallahu a'lam bishawab.